Boleh saja Bu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya. Ini pertemuan tatap muka kita yang pertama mungkin. Harusnya juga. Kalau itu online itu anti-mati. Oh ya. Ya ini mah lebih ke arah apa ya? Lebih banyak ke diskusi karena memang pematerian kita itu sudah selesai dan sudah 6 modul ya. Jadi satu buku itu udah selesai. Terus mungkin lebih ke arah review sedikit sama kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kemudian kalau mungkin lebih ke arah motivasi bisnis aja ya Bu, lebih ke arah itu aja. Jadi kita lebih banyak nonton contoh-contoh cuplikan aja. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara studi kelayakan bisnis ini mata kuliah yang menggabungkan semua keilmuan sebetulnya. Makanya dalam kan itu ada membahas tentang aspek pasar, ada membahas tentang aspek teknis, aspek finansial, aspek AMDAL, aspek banyak sampai legalitas juga kan dibahas di situ. Jadi di studi kelayakan bisnis ini minimal kita harus paham dulu tentang mata kuliah yang sebelumnya sebetulnya. Misalnya analisis pasar kan ngebahas tentang pemasaran. Dulu pernah kan belajar ya? Nah, pernah kan? Nah, ini di sini dimasukin juga, disinggung. Kemudian belajar juga tentang organisasi, aspek teknis. Bagaimana merancang organisasi. Pernah kan? Nah, pernah. Ya, ini juga ada. Jadi itu terus kemudian belajar juga tentang operasional riset operasi. Sekarang, nah itu juga ada kan? Tapi kan dulu gabungan dari apa ya? Yang diajarkan sama Mbak Cetak Ain. Ada ya? Ya inilah. Jadi bagaimana kita menentukan sebuah keputusan yang baik dengan keterbatasan kan itu kan intinya ya. Ada misalnya ada constraint, itu kan teorinya kan banyak, ada constraint, ada rumus-rumusnya. Kan intinya kan itu kita punya masalah, terus masalah ini kita terjemahkan dalam matematis kan. Terus dari masalah itu apa sih yang menjadi solusi yang sebaiknya kita ambil dengan keterbatasan A, B, C, D gitu kan ya. Ibu ngambil juga kan? Bisa operasi. Nah, terus metodenya kan banyak tuh. Ada metode linear, ada banyak ya. Nah, tapi kan intinya kan itu bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan dari adanya keterbatasan yang kita miliki. Intinya kan itu disertasi itu. Nah, itu kan kita belajar juga di sini. Misalnya kita punya sebuah bisnis, kita punya beberapa produk yang akan kita jual. Masing-masing produk ini memiliki karakteristik penggunaan material yang berbeda-beda. Misalnya produk A, dia butuhnya kalau bikin masakan, misalnya masakan A, masakan B, masakan C, kan masing-masing kan ini beda materialnya. Nah ini masing-masing kalau kita jual harganya juga beda, keuntungannya juga beda. Nah ini bagaimana nih dengan keterbatasan kita punya material, masakan mana yang harus kita produksi, kita bikin gitu, biar kita mendapat keuntungan yang besar. Kan pakai itu kan Bu? Atau beda? Sama ya. Saya ngambil yang gampang-gampang contohnya biar udah dipahami. Nah itu contohnya kan itu juga sama nanti ke aspek teknis. Kemudian aspek finansial. Aspek finansial itu ke arah aspek keuangan kan ya. Aspek keuangan biasanya melihat kira-kira secara finansial ini apakah layak atau tidak dalam ya mari. Mau duduk di mana? Di sini juga boleh di depan lagi sana kan. Nah. Habis konser. Iya. Ya, aspek. Jadi lagi diskusi tentang beberapa aspek
Di sini nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ini coba mereview tentang analisis kelayakan bisnis itu. Kan kalau kemarin saya diskusi sama Mas Taufik itu ngebahas bahwa analisis kelayakan bisnis itu adalah sebuah keilmuan yang mengintegrasikan keilmuan yang dulu pernah kita pelajari, dari mulai pemasaran, belajar tentang pasar, prospeknya, kan ini pernah belajar di manajemen pemasaran. Kemudian aspek teknis, ini layak atau tidak kebutuhan penyediaan sumber daya, tenaga, ya, fasilitas, ini bagaimana, kan ini belajar juga di set operasi ya. Nah, kemudian aspek keuangan, mungkin dulu pernah belajar analisis biaya atau manajemen keuangan, pernah tentang menentukan IRR ya. Masih ingat Pak? Payback value, terus BEP, ya, terus NPV ya. Ini kan belajar juga ya di. Oh sudah. Ya, kita bagaimana menentukan nilai saat ini kan, ini berhubungan dengan nilai uang ya. Jadi uang itu memiliki nilai yang berubah berdasarkan waktu. Sebagai contohnya, nilai 1000 saat ini dengan nilai 1000 di tahun depan itu kan berbeda, tidak sama. Ya, itu. Jadi kenapa kita belajar tentang ini? Ini konsep ekivalensi sebenarnya. Ekivalensi dari uang. Ya. Ini masih ingat ya? Ya. Jadi ada berita, ada bunga, ada interest. Jadi kalau kita misalnya sekarang punya uang 1000 kita tabungkan pada tahun ke-0. Nah, ini pada tahun ke-1, ke-2 ini berapa nilainya? Apakah sama dengan 1000? Kan tidak, misalnya ada bunganya 5%. Berarti kan ketika 5% berubah jadi 1050. Ya, tambah lagi ya, berubah. Ya, seperti itu. Ini kan yang masih ingat ya, menentukan F-nya kan, kita punya P, present, F itu future kan, jadi F sama dengan P ya, P nilainya kan, dikali F per P, kali bunganya, terus berapa tahun, ya, itu dapat nilai masa depan itu berapa. Kalau nyari P-nya sama, tinggal dibalikin sama dengan F, ini P per F. Ya. Nah. Terus BEP, masih ingat BEP? Break even point. NPV itu sama dengan nilai P sebetulnya. Cari nilai P-nya, nilai persennya. Net percent value. Terus payback period ini terkait dengan lamanya. Berapa lama sih kira-kira dengan modal yang kita keluarkan saat ini akan kembali? Ya, berapa lama? Kalau IRR ini apa? IRR ini lebih ke arah ini ya, bunga. Berapa persen yang kita akan dapatkan ya, kita ya tingkat persentase yang kita dapatkan, yang akan kita dapatkan ya, kita dapat berapa persen. Ini saya review aja ya, gambaran jadi kebayang lah, setidaknya kebayang. Semester 5. Nah, jadi analisis kelayakan bisnis itu menggabungkan semua aspek tersebut. Jadi kita belajar yang kemarin itu digabungkan, itu kepakainya itu bisa dengan
bisa bagaimana cara melihat suatu bisnis layak atau tidaknya, kepakainya bisa dipakai di sini jadi salah satunya. Ya. Kemudian manajemen ini terkait dengan organisasi ya. Organisasi, masih ingat organisasi? Bagaimana merancang struktur organisasi gitu ya? Tujuan organisasi. Ini ada susunannya kan ada yang apa aja sih susunan organisasi itu? Strukturnya? Masih ingat? Manajer. Ya itu. Wakil ketua, sekretaris, Ya. bendahara, terus Itu kan perangkatnya ya. Tapi kalau strukturnya kan ada yang sifatnya divisional, nasional, ada juga sifatnya berdasarkan pekerjaannya. Jadi bedanya tuh ada yang dibuatnya itu pembagiannya berdasarkan pekerjaannya. Misalnya ini tukang jago, misalnya di manufaktur ya. Di manufaktur itu kan ada yang bagian motong, di bagian cutting misalnya. Ada yang bagian gerinda, bagian milling misalnya. Nanti strukturnya ikutin ini ya, pekerjaannya di kelompokannya. Jadi ini ada strukturnya, di sini orang-orangnya, itu juga ada orang-orangnya. Ada yang modelnya gini, ada yang berdasarkan produk. Jadi ada, ini kan berdasarkan divisi ya. Divisi berarti berdasarkan pekerjaannya, ada berdasarkan produknya, misalnya produk A. Ini produk A. Ini produk B. Nah di produk A dan produk B ini mungkin ada yang cuttingnya, ada yang millingnya. Atau contohnya misalnya mau produknya apalah yang gampang. Produknya bangku. Nah bangku. Di sini kan di sini produknya bangku. Ini bangku. Ini meja. Ya, ini ada yang bagian motongnya, ada yang bagian untuk menghaluskannya, gitu. Terakhir ada yang ngecat finishing. Ini satu struktur bisa. Ini berdasarkan produk. Kalau ini beda. Ini khusus. Jadi ini yang motongannya semua. Jadi produknya nanti ngalir. Ini produk A, bisa lewat sini dulu. Dipotong dulu di sini, baru nanti ditransfer lagi di sini. Sama produk A juga. Ini baru terakhir finishing. Kan beda ya? Kelihatannya beda. Ini pengaruh ke struktur organisasi yang dibikin seperti apa. Jadi bisa jadi kalau yang modelnya gini, ini juga bisa jadi yang atasnya itu manajer produk A aja. Khusus buat produk A. Kalau yang modelnya ini produk B. Di sini ada bagian motong, ada bagian milling, ada yang bagian finishing. Bisa seperti ini. Kalau ngikutin yang ini, bisa juga ngikutin yang ini. Kalau ini berarti ini ada yang bagian cutting, ini enggak. Ini udah beda lagi, ini manajer pemotongan. Ini manajer buat millingnya gitu. Kan beda ya karakternya. Ini contohnya yang aspek manajemen. Oh, udah pernah belajar ya? Atau nggak kayak gini belajarnya? Belajarnya banyak ke teori lagi. Teori organisasi ini apa? Ini prakteknya aja ya, saya itu biasa praktek aja. Ya. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum ini di dalamnya ada juga berhubungan dengan legalitas. Nanti berhubungan dengan bentuk bisnisnya mau berbadan hukum atau tidak. Karena ini kenapa penting legalitas? Karena untuk jangka panjang. Agar sustainable.
Ya. Jadi kalau nggak kita legalitas mungkin hanya jangka pendek. Jadi ketika ada permasalahan sedikit karena dianggap ilegal bisa ditutup oleh pihak yang berwenang, makanya perlu legalitas. Apa saja contoh-contohnya bentuk badan usahanya? Ada yang PD, ya, ada CV, ada PT, ya, ada firma, banyak. Badan untuk itu minimal apa? CV. Minimal ada perorangan. Perorangan. PT. Perorangan. Persero. Bukan Bu, perorangan ya perorangan saja. Persero beda lagi sih, ada juga Persero. Kalau misalkan foto itu yang Biasanya perorangan. Terus badan izin loh Pak. Iya, iya. Perorangan. Perorangan atau PD nih biasanya. Iya. PD atau perorangan. Yang jual beli biasa itu. Kalau yang udah kita dapat saham-saham publik itu udah PT biasanya. Jadi kalau ada yang nama-nama CV ini lebih kecil lagi dari. Iya, Maple biasanya Maple. kalau perorangan kan minimal misalkan pendapatan 1 bulan cuma 500.000 gitu, masa harus kan? Perorangan gimana sebenarnya? Maksudnya perorangan untuk misalkan ibu ini kan tadi buka usaha warung, Toko. Toko sembako. toko sembako minimal misalkan dia 1 bulan cuma 500.000 lah, nggak sampai 600, nggak sampai, cuma 500.000 harus kan? Nah itu ada ketentuan tapi bisa ada aturannya. Itu kan ada itunya. Misalnya untuk perorangan itu syaratnya apa, itu ada aturannya di petunjuk penggunaan aspek hukum. Istilahnya itu modal Jadi diukur utang-utang pena. Nah, nanti ini pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya ke pajak nanti sebetulnya. Kalau misalnya kita perorangan nanti bisnis kita itu kenanya ke pajak perorangan. Tapi kalau hitungnya PT nanti pajak perusahaan udah beda. Lebih besar. Tapi tetap aja di sini juga nanti kan ada depresiasi. Ada depresiasi juga kan? Nanti pajak itu pajak setelah dikurangin macam-macam penyusutan terus. Nah, tadi bahas yuk. Nah, Ternyata mahal di Indonesia. Ini malah 2 juta. ya, ini legalitas. Iya, biar aman jangka panjang. Kalau nggak legalitas nanti kita ya dikit-dikit ada yang petugas datang. Atau juga untuk melindungi misalnya kita punya produk, kita udah bisa produknya itu produk yang unik, ini dia tidak ditiru oleh orang lain. Coba jadi tugas aja ya. Tugasnya ini aja, jelaskan syarat atau perbedaan dan syarat. Enggak sekarang. Buat nanti dikirim di email ya. Iya, perbedaan dan syarat pendirian perusahaan ya. Ya biar tahu kan tadi masnya nanya biar jelas. Ini banyak kok, ini ada biasanya di tinggal googling di internet dapat pendirian perusahaan, misalnya perorangan. Tinggal pilih kan, apa-apa. Enggak semuanya. Biar tahu beda ya. CP, PT. Ini aja ya. Koperasi itu maksudnya. Perbedaan dan syarat pendirian ini perusahaan perorangan, PT, CV. Jadi nanti kalau misalnya ingin mendirikan, kita jadi tahu caranya gimana. Di Indonesia ya, bukan di Taiwan. Di Taiwan beda. Beda internasional juga beda. Iya beda. Beda negara beda caranya. Kemudian udah ya tugasnya. Satu aja lah ya.
Dikumpulinnya kapan? Bulan depan Pak. Iya Pak. Ya 2 minggu. 2 minggu itu berapa? Ya, pokoknya sampai selesai kita kumpul cepat bagus dan jadi headline Tanggal berapa? 20. 8. 8 tuh nilainya harus sudah masuk. Oh iya ya. Udah 20 lah. 20. Karena tanggal berapa sih? Karena tanggal 12. Oh tinggal sehari juga beres. Kalau Rai Itu berapa jam? 20 Oktober. emailnya hadis 1 itu ya Pak. Ya. 2014. Emailnya kirim ke email aja. Dia taruh hari ini nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu nulis sampai dengeng ya udah sih. Kenapa? Tadi lagi ke Indonesia. Tugasnya nanti tinggal email-emailan mungkin sama Pak. Enggak, dianya minta ditulis tangan loh Pak. Oh gitu. Iya, waktu kemarin itu ini kan cuma ngirim gitu. Atau hari kirim sama itu. Kalau Pak Haji, anu kan, Oh iya, ini subjek ya. Subjek emailnya. Hadis 134 ya. Iya, hadis 134. Subjeknya dikasih kode SKB gitu ya. Kan email saya banyak nih yang masuk. Saya jadi gampang nyarinya. SKB terus dia dari tugas lain. Email saya yang satu gitu. Ini judulnya, judul tugasnya. Ini 134. KB. Satu lagi kan Pak, tadi dengar suku bunga itu. Ini suku bunga bukan? Suku mata uang. Berandai-andai misalkan bisa nggak 1 tahun 2 tahun depan menurun, bukan malah meningkat nilainya? Bisa. Bisa. Yang Bisa. ST 124. ST 134. Bisa. Pengaruhnya banyak soalnya kan yang menentukan suku bunga itu bisa dari kebijakan pemerintah, bisa kondisi pertukaran mata uang antar negara, ya kondisi ekonomi, kondisi politik juga berpengaruh. Iya. Iya, politik. Daya. Betul. Politik yang tepat. Politik bisa pengaruh. Misalnya kita tiba-tiba memutuskan hubungan dengan negara apa gitu ya, itu bisa pengaruh. Batasan. Iya, konflik perbatasan. Itu juga bisa. Iya, biasanya nentuin bank sentral gitu. Nanti bank sentral dijadikan acuan sama bank-bank umum. Bank sentral Saat berarti ini ada negara yang sampai saat ini yang apa? mata uangnya itu turun, malah bukan malah meningkat. Kalau mata uangnya turun biasanya langsung ada intervensi juga dari Bank Dunia. Karena itu berpengaruh kan ke negara lain juga pengaruh. Jadi gimana? Kalau ada negara yang mata uangnya turun, bisa diambil alih sama pemerintah dunia. Saya belum pernah mendapatkan indikasi. Tapi kemungkinan bisa. Bisa, kayak penjajahan kan terjadi penjajahan misalnya kayak konflik, itu kan mata uangnya nggak jelas sih. Malah yang di negara itu mata uangnya bukan mata uang itu yang dipakai, malah negara lain masuk mata uang itu dipakai buat pertukaran. Misalnya ini konflik di Irak, kan ini kan banyak ya orang asing masuk nih. Jadi yang dipakai mata uangnya bukan mata uang Irak jadinya di sini. Jadi mata uang orang asing juga Nilai mata uang pertukarannya bisa turun. Dan itu bisa diambil oleh pemerintah. Kalau nilai mata uang turun bukannya lebih bagus ya? Nilai mata uang turun berarti dia harga tukarnya rendah. Iya, untuk beli barang ke orang lain tinggi mahal sekali. Nilai mata uang turun maksud saya di sini kayak tadi kan masa 1000 sekarang ke tahun depan kan beda. Misal itu nggak ada harga. Nah maksud saya di sini tahun-tahun ke depan itu uang 1000 itu malah bisa buat beli barang yang lebih banyak gitu. Ngomongnya gimana ya? Kayak Oh, biasanya sih cenderungnya sekarang sih lebih ini. 1000 sekarang turun. bisa nggak kira-kira gitu turun? Jadi nilai 1000 itu nilai mata uang itu lebih gede.
Oh, Tapi untuk beli barang lebih turun ya, itu harga barang semuanya itu pernah terjadi ketika zamannya Orde Baru di Indonesia. Oh pernah ya? nah, zaman 2000 itu hingga 2000 kita kan dolarnya patoknya 2000 sampai lama itu 2000 Bang. 2000 satu dolar 2000 Sekarang sampai 12.000. sekarang 2000 tapi 2000 itu kan nggak lihat yang ikutin pengembangan pasar kan Apa Bang? itu gara-gara pemerintahnya ya Terus maksudnya? enggak jadi dia menyembunyikan ininya kebobrokan ekonomi Sekarang di expose. sekarang begitu ketahuan itu utangnya banyak sekali jadi tahun 98 itu kan terjadi krisis itu ternyata ketika ketahuan utang Indonesia udah ribuan terus akhirnya sampai dipotong juga tuh jadi utangnya dihilangin sebagian 2098 98 kan ya demo besar-besaran itu loh zaman Soeharto keluar 98 saya masih SD jadi nggak tahu dolar. Pernah tahu nggak dolar di Indonesia cuma 2.000 satu dolar cuma 2.000 rupiah. ya pernah ya zamannya Soeharto itu ya Saya SD Itu kan waktu bangkrut semua usaha bangkrut itu kan tahun 98. Usaha apa aja itu kan mati. Malah dari harga 5.000 jadi 15.000. Kalau saya itu zamannya Pak Harto. itu tadi Pak Adi bahwa menyembunyikannya bagusnya itu cover. Iya, itu yang nggak tahu ya. Sebenarnya orang awam ya udah enak aja sampai. iya Tapi yang Awal katanya langsung 1.000 triliun. langsung banyak makanya utang ini buat dia nggak tahu kalau ini dia zaman itu. Iya, nggak enak sama. itu kan ada yang kertas dikit langsung diambil amankan ya ada plus minusnya bu betul Dari zamannya Pak Harto. Kalau mau Jangan kok naik kok ini Gratis Ya, orang. jangan nyokok. Harus tes gratis. iya saya kalau tapi zaman dulu ya bu zaman dulu 5 juta Pak, makanya saya saya kan 90 terus dulu 5 juta bu sekarang 70 nah ini jadi 5 juta dulu tuh nilai sama dengan 70 sekarang Berarti jenengan sudah tua. iya ya itu dampak dari perubahan nilai mata uang kan saya pernah jelasin juga ya dulu pas di perkuliahan apa tuh online tentang kondisi Amerika yang dulunya ketika booming bisnis properti Langsung tinggi. langsung kan wah banyak pendapatan tiba-tiba propertinya turun nomblok ini utangnya banyak sekali ya jadi kan di Amerika itu kan dulu yang booming di properti nah terus properti ini akhirnya kan banyak yang pengen bisnis ini kan banyak yang ikutan nah banyak yang ikutan kan dia harus minjem duit untuk bisa ikutan bisnis properti itu dari bank ini orang-orang kan banyak yang ikutan ini pinjam ke bank nah suatu ketika ternyata bisnisnya kolaps nah orang-orang ini nggak bisa bayar utang ke bank sementara bank kan udah ngeluarin duit dia juga akhirnya nggak punya duit juga ini dia pinjam ke negara lain atau ke bank dunia atau bank dunia nah untuk membayar utang ini dia bikin uang banyak sekali jadi memproduksi uang sangat banyak sekali
uang banyak untuk bayar utang. Akhirnya dampaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, jumlah uangnya banyak. Ketika jumlah uang banyak, maka nilai uangnya jadi turun. Kenapa turun? Karena semua orang pengen beli, konsumsi, permintaan meningkat ya. Permintaan meningkat karena uangnya banyak, harga barang jadi naik. Karena barangnya sedikit, banyak yang minta jadi naik. Barangnya sedikit, banyak yang minta, berarti kan harganya naikin. Ya. Ibu misalnya punya barang langka, kan harganya mahal. Harga naik, nah ini akhirnya ya itu nilai uangnya jadi turun. Terus jadi krisis moneter di Amerika. Kalau sekarang Pak, kondisi Amerika gimana? Sekarang saya kurang update dulu. Maksudnya Ini tahun 2000 berapa tuh? kira-kira punya utang nggak? Pasti ya. Pasti ya. Ini di Amerika tuh biasanya mainnya gini. Ini kalau berdasarkan buku konspirasi ya. Konspirasi dunia. Jadi di Amerika itu dikuasai oleh bank sentral. Jadi calon presiden ini disubsidi sama bank sentral. Presiden satu dan konsekuensinya apa? Nanti kan ketika dia terpilih, dia harus memberikan sebuah hak istimewa ke bank sentral. Ini kalau tesnya tuh ada. Ini dari lama harus. Jadi yang biayai sama pertarungan antara ini sama ini tuh ya satu ini. Jadi ini berkuasa yang berada di sini itu. Terus ini kan banyak hak istimewa ini digunakan untuk intervensi lagi ke negara lain. Jadi negara-negara Timur Tengah misalnya kan yang banyak kandungan minyaknya kan, intervensi, ingin intervensi sini kan. Nah ini harus minta bantuan ini juga kan, calon presiden yang terpilih kan. Ini juga kebetulan sini. Kebayang nggak? Iya. Jadi politik itu sangat ya dibilang nomor satu untuk menentukan ekonomi dunia itu sih negara ini. Iya. Nah bank sentral ini kan yang orang-orang di sini kan orang-orang Rockefeller itu loh. Yang punya bank sentral kan kayak Rockefeller, saudara, Rockefeller family. Ini yang punya perusahaan-perusahaan raksasa. Saya punya Coca-Cola, ya. Ini yang punya aset besar di sini. Sama ini diputar dikasih buat membiayai pemimpin-pemimpin di negara-negara yang lain juga, selain di Amerika, di negara lain juga. Jadi dia punya hak istimewa. Nanti kalau ada keputusan apa, di kebijakan apa, ini tolong mendukung gitu. Akhirnya ini ikut-ikutan sini, ada konflik apa ikut-ikutan, di negara apa ikut-ikutan. Di Indonesia juga ikut-ikutan. Ya ada beberapa semen, Freeport gitu. Freeport bu itu. Ya. Freeport itu pertamanya izinnya cuma tembaga. Udah jadi apa ini? Jago. Ya. Namanya tembaga. Kalau tembaga kan dicek-cek ternyata dalamnya ada kandungan emas. Jadi kita nggak tahu gitu. Yang tahu ya orang-orang tertentu yang tahu. Nah jadi emas kita itu kandungan di situ itu bisa untuk melunasin semua utang-utang kita lebih. Jadi masing-masing orang itu bisa pegang berapa kilo emas. Kalau dimanfaatin sama kita, tapi karena dimanfaatin. Iya. Ya. Jadi Indonesia tuh unik. Indonesia tuh kalau misalnya
di embargo sama semua negara itu masih bisa hidup. Kalau negara lain tuh nggak bisa. Jadi misalnya kayak Taiwan ini di embargo ya. Jadi ditutup semua dari berbagai lini utara, timur, barat dan sebagainya, itu pasti nggak bisa hidup. Karena dia bergantung ke negara lain. Tapi kalau Indonesia itu bisa hidup. Karena di Indonesia itu kekayaan alamnya luar biasa. Gimana kalau kita kayak Korea Utara? Ya terserah mau dunia gimana. Bisa hidup tapi bisa Indonesia. Karena kita dikasih karunia yang luar biasa negara kita. Seperti Taiwan. Ya, kita lanjut ya. Nah ini jadi ini intinya kerangkanya gini sebetulnya rekan bisnis. Jadi kita belajar selama 1 semester beberapa kali pertemuan itu ya belajar ini. Ada yang ingin tanyakan nggak sampai sini? Ini kerangkanya detailnya ada di situ. Lebih detail lagi di mata kuliah masing-masing lebih detail lagi. Misalnya tentang ini teknis kan ada berhubungan dengan disertasi ya, lebih detailnya kan ada di situ. Ini tinggal sesuai kebutuhan yang ini apa yang juga. Nah barangkali ini saya kasih sedikit gambaran kenapa sih penting kita manfaat untuk belajar tentang gerakan bisnis. Salah satunya ya, sebuah video film tentang bedanya kerja yang pakai otot sama kerja dengan bukan. Ini emang itu kan videonya MLM dong. Ini contohnya tentang pipa sama ember. Suatu desa kecil dekat lembah yang asli. Tersedia 2 bersahabat bernama Andrew dan Peter. Mereka adalah 3 pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desa. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, Nah, ini suatu ketika dia ada sebuah tawaran lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Eko dan Timo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka suruh bawa air sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. dari danau ke penampungan di desa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Ini Eko ada dan Timo ya segera melaksanakan mereka berdua menggunakan cara yang dengan berbeda. bersemangat. Setiap hari, setiap pagi, Keduanya pengen kaya. menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Andrew merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang dia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Andrew membuat ember yang lebih besar agar dapat jadi banyak membawa air. Andrew yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi dia
administrasi dan memiliki bukit baru yang dia tidak pindahkan. Lain halnya dengan Pipo, dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkut air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jeripaya yang mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bongkok karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang datang di bawahnya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat dia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti seiring aliran air di saluran pipa.
Nah, Jadi intinya apa ini ya? Kerja keras dan kerja keras. Jadi dia sebetulnya kita belajar itu untuk kerja cerdas. Jadi menganalisis sebuah bisnis, membuat sebuah bisnis itu bukan sebatas kita kerja untuk bisnis itu, tetapi kita bisa menciptakan sebuah sistem dalam bisnis kita. Ya, jadi kita bikin sistem nanti kalau kita udah, mungkin awalnya kita sama Bu ya, kita dari mulai kita lihat gimana di pemasaran kita susun, teknis kita tahu. Nanti kalau udah belajar berjalan, jangan sampai kita tetap kerja di situ, tapi kita udah bisa merancang sistemnya. Ya, sistemnya udah berjalan gitu. Jadi tanpa kita itu bisa berjalan. Ya, apa tadi kan namanya pipa gitu ya. Pipa kan tuh bikin sistemnya itu. Udah dibagi nanti bagian pemasaran siapa orangnya, bagian keuangan siapa orangnya, bagian ini siapa. Kita tinggal lihat kita mengembangkan bisnis yang lain. Itu apanya. Jadi kenapa kita belajar ini ya, sesatunya mudah-mudahan bisa buat iya. Jangka panjang, tapi jangka awalnya memang ya tadi contohnya ya, awalnya ya banyak cemoohan, banyak ini contoh lagi, saya kasih contoh lagi, ada orang yang sukses ya. Iya, contohnya. Bikin tempe itu kalau di Hongkong gampang susah. Kalau musimnya panas, bikinnya enak, panas, cepat. Kalau musim dingin sangat sulit. Saya pernah mengalami waktu itu musim dingin, saya belum begitu pengalaman gimana caranya. Lalu saya bikin gitu aja. Ternyata setiap hari tempenya busuk. Setiap hari tempenya busuk dan hasilnya nggak enak. Saya cari gimana supaya tempe saya ini nggak busuk. Hampir 100 kilogram saya buang. Terus saya punya ide, ternyata musim dingin itu kedelainya harus pakai air panas merendamnya. Gitu. Kalau musim panas, prosesnya 2 hari. Kalau musim dingin, harus sampai 4 hari harus jadi tempe. Itu pun harus pakai pemanas. Kalau nggak pakai pemanas, bisa 1 minggu aja nggak jadi. Kalau pelanggannya orang-orang itu yang jualan itu ada yang sehat lah, ada yang toko lah gitu. Untuk yang toko-toko setiap harinya ada yang ngambil 20, ada yang ngambil 30, ada yang ngambil 10. Yang pengen bisa membuat tempe saya cari supaya bisa bikin tempe yang seperti bikinan ibu. Jadi setelah dia bisa, dia mau bikin setelah terserah. Saya apa-apa. Jadi kan Allah yang ngasih. Untuk kualitas tempe saya, insya Allah yang saya utamakan kebersihan. Kebersihan. Satu pun nggak ada. Jadi sangat menjaga sekali kualitas produksinya. Kunci keberhasilannya itu. Kalau salah-salah bikin ya mungkin jangka pendek, bisa jangka panjang. Tempe bikinan saya ini sangat bersih, enak dan awet sampai 5 hari. Sampai 5 hari nggak akan busuk. Dengan banyaknya konsumen yang membeli
tempe, ya tempe kami. Lebih enak yang mana? Kami akan Manual ya? tempe lebih banyak Cepat, lagi cepat dan yang sama akan membuat pabrik agar tempe buatan kami bisa tersebar di seluruh Hongkong dan Macau. Untuk teman-teman Indonesia yang berada di Hongkong, mari kita cintai produk Indonesia. Salah satunya adalah tempe yang dijamin kebersihannya dan enak rasanya. Nah ini contoh ya, contoh seorang yang mengembangkan bisnis. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil juga itu bisa menjadi peluang, Bu. Iya. Banyak menghasilkan uang, Pak. Iya. Nasi kucing 1.500. Iya. Benar loh ya. Tempat saya Mungkin sampai naik gaji. iya itulah makanya. Jadi kalau kita menggeluti tentang suatu bisnis secara intens ya, Rajin dan ulet. ya, Yang penting kita dapat ya. dengan jadwalnya juga. Ini ada sebenarnya ada satu lagi film tapi waktunya agak lama. Apa ya? Yang sukses itu tempe di Jepang itu. Sampai di warga lokal mau di sini kan orang sini Iya, Pak. Ini kisahnya beda lagi nih. Ini kisahnya Saya ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer dan ternyata kalau nggak semuanya berpikiran ke rumah exit, lalu siapa yang memberikan pasar bawah? Banyak orang yang masalahnya kalau mereka masih bisa sampai sana. Ini diangkat dari kisah sukses seorang mahasiswa pengusaha perumahan sehat bernama Elang Gumilang. Ya. Ini kehidupan dia ketika masih SMA. Tapi ketika SMA dia udah mulai mencoba. dan karena kebahagiaan diri itu terwujud dalam jiwa wirausaha saya. Tidak ada yang berwaktu di hidup saya dan tidak diisi usaha mandiri. Dia jualan roti. Ini ibunya dia lihat dia. Setelah kamu sukses, kamu baru bisa menunjukkan kehidupan. Jangan saya tidak rendah dengan satu hal, kamu harus ya memang saya ketika SMA sudah memulai bisnis itu jualan donat. Itu sebenarnya diam-diam orang tua saya tidak tahu saya jualan donat. Tapi akhirnya ya ketika mereka tahu saya harus memutuskan diri berhenti dari jualan donat dan akhirnya Di sini ada kuliah jualan donat pabrik. itu cari uang donat baru jualan donat dan mendapat aktifnya menjadi orang yang paling perubahan jadi banyak orang itu yang utamanya adalah mencari uang. Ini memang Terakhir, tapi nggak ada Pak. dan saya pikir awal mulanya saya adalah seseorang yang prestasi biasa-biasa aja saya pikir
Kalau ketika saya punya suatu motivasi besar, aku memang saya memang bukan penghargaan. Saya bagaimana saya pengen buat pengembangan kita kuliah nanti, saya akan menjadi seorang mahasiswa yang bisa berusaha. Ada nih itu di kampus Fakultas Ekonomi Manajemen IPB ini, jiwa wirausaha saya semakin menjaga, cari peluang dan kesempatan. Awalnya coba-coba, berusaha mengenal kebutuhan. Setiap ada peluang, saya sampai. Pak, akunya udah nyala lagi Pak, akunya hari raya nggak usah, justru itu tuh maksudnya nggak usah, ini kan salah Pak. Bapak mah nggak usah khawatir, semua biaya itu tanggung kampus, karena saya kan sudah kerja sama pihak kampus. Saya aja selalu mau kampus, kampus saya nggak bisa, ini kan saya apa, saya saja. Ada saja kebutuhan yang bisa saya penuhi. Seperti saya bilang, ini hanya masalah kejadian melihat peluang. Jual minyak kan. Iya, iya. Kuncinya itu. Berani. Saya belajar. Satu video tertutup, itulah terbuka. Seorang ibu teman saya mau membiayai usaha minyak ini dengan uang hasil PHK-nya. Satu-satunya harta yang mereka miliki. Panas, terik, menjadi teman saya saat mengantar minyak-minyak ini. Yang terbayang hanya lembaran uang, keuntungan untuk membiayai kuliah. Perjalanan ini rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas bau. Lama-lama saya mulai berpikir bisnis sudah lancar, tetapi saya jadinya hanya mengandalkan otot. Bukannya saya tidak mau bekerja keras, tapi katanya mau membuktikan diri sebagai mahasiswa. Kenapa mengandalkan otot, bukan otak? Di situ saya tergerak untuk lebih kerja cerdas, bukan sekedar kerja keras. Kalau kamu sukses, kamu bisa belajar dari 10 orang yang kaya dan 10 orang yang miskin.
Wah, nggak apa-apa ketemu, ambil aja lumayan buat nanti kan. Ya, oke ya, berarti ya. Oh ya, buat nanti. Sekarang Bapak tinggal di mana? Di sini. Iya, mungkin memang di sinilah saya harus berusaha. Jadi sebelum saya masuk pada bisnis developer perumahan atau pengembang perumahan, saya sempat menjadi seorang sales marketing di salah satu perumahan. Setelah sales marketing, tahun berikutnya saya belajar di seorang kontraktor. Jadi ceritanya panjang, jadi memang ada teman saya menawarkan ya modal dan lain, tapi ternyata tidak terrealisasi, dan ternyata akhirnya bersama teman-teman SMA dan kuliah mereka invest ke saya dan saya mengolah di situ, dan alhamdulillah setelah saya analisa saya punya banyak ilmu di bidang ini, dan saya pikir insya Allah saya masuk, ya alhamdulillah justru di sini banyak merubah kehidupan saya tentunya. Sepertinya saya telah menemukan dunia yang pas untuk saya geluti. Walaupun hambatan selalu datang dalam bentuk yang tidak terduga.
ini bosnya. Kita kuasa pada kita. Terus saya tidak pernah takut membela kalian dan sejak saya kecil. Kalau kecil, kalau kita dengan aku, itu Kenalan, mendengarkan hati dan pikiran saya. kamu udah dengar shopping dan cari dan Ketemu bapak rumah ini? Iya, rumah saya ini di asuransi kan kok? Nggak apa-apa aja masuk penjara. Gampang banget. Kamu apa? Udah, kamu ikut saya dulu. Kenapa saya banyak juga bisa mengalahkan atau memenangkan lawan yang lebih besar lebih tua? Salah satu alasannya saya selalu memiliki mindset yang menang itu bukan orang yang cerdas, bukan juga orang yang punya status besar, tapi yang menang adalah orang yang sungguh-sungguh. Mengapa saya sukses pada sektor properti khusus masyarakat menengah ke bawah, meskipun pada awal 2012 sekarang kita masih juga pada sektor real estate. Salah satu alasan saya di Indonesia itu masih ada kurang lebih 70 juta rakyat yang belum memiliki rumah, atau tepatnya 8,3 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Dan setiap tahun kebutuhan akan perumahan itu 800.000, dan yang sebenarnya dari sekitar 200.000. Dan bagaimana kita masyarakat bawah, saya pikir rumah bagi saya ini adalah kebutuhan yang kita masih primer, dan ternyata kalau tidak semuanya berpikiran ke rumah real estate, lalu siapa yang memberikan masyarakat bawah. Dan kami komentarnya itu di sini ya sederhana, tapi sekarang Anda sudah bisa tipe 3 apa cara kerja, perusahaan betul, asuransi, fasilitas-fasilitas sudah ada. Dan bagi kita bisnis bukan bisnis profit, tapi bisnis bagian dari pengabdian. Nanti bisa membantu orang lain. Yang ambil rumah sini kan? Iya, saya kan mau rasa sih. Sebetulnya apa yang punya kantor ini saya nggak tidak. Masa sih? Iya, memang tolong. Saya masih nggak percaya. Yang walaupun seorang mahasiswa, tapi dia masih mencampur orang itu. Andaikan saya bisa menjawab, saya ingin bilang bahwa bukan keuntungan atau kekayaan yang saya cari, tapi keberkahan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya. Kita ini berapa Pak? Gimana Pak? Sudah sampai mana proses pengerjaannya? Alhamdulillah, tinggal tahap finishing aja. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Yang kartu terus lagi Pak. Paling semua lagi sampai. Oh gitu. Sudah ada pasar ya? Oh kerja aja ya? Pasar? Oke, Pak. Gimana kabarnya? Gimana? Ya ini Pak. Wah, alhamdulillah hanya apa dari hasil nambah bisa beli rumah gitu Pak. Alhamdulillah. lagi makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Kebetulan juga ini rumahnya sudah hampir selesai. Kalau gitu mau lanjut lihat lagi? Ya, kalau dari awal sampai sekarang kami memang berkomitmen membangun sesuatu bisnis yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Alhamdulillah pula kami telah membangun sekolah setiap paket ABC, juga kami memberikan alhamdulillah setiap bulan rutin seperti operasi bibir sunyi, katarak, kemudian kaki palsu, bahkan kami juga memiliki LHK sendiri. Sehingga ketika ada masyarakat yang mengadukan masalah ketidakadilan, terkadang memang datang ke yayasan kami untuk diberikan konsultasi hukum. Dan masih banyak sebenarnya tujuan-tujuan sosial lainnya seperti bedah berikan rumah bacaan dan juga penghijauan dan banyak hal. Tapi bagi kami sosial bagi bukan sebatas perintah, tetapi bagi kami sosial adalah bagian dari bisnis yang tidak bisa dipisahkan. Setelah membangun 17 kompleks perumahan, rasanya sudah lebih dari cukup untuk memberi kembali ke masyarakat. Saya bukan apa-apa tanpa orang lain. Bagi seorang manusia yang hamba Tuhan,
hal tersebut saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Saya memberikan suatu pesan bagi teman-teman khususnya mahasiswa yang berusaha sesuai. Indonesia sekarang sedang mengalami krisis multidimensi saya pikir, dan kita butuh sekali oase ataupun juga bintang-bintang di tengah kegelapan zaman kita saat ini. Dan kita sangat krisis pelajaran. Nah, dengan apa yang kita miliki untuk membangun bangsa ini bukan hanya dengan retorika, bukan hanya dengan denda, kita hanya sekali menyalahkan, tetapi apa yang Tuhan berikan pada kita, hendaknya kita maksimalkan potensi tersebut untuk memberikan inspirasi dan pelajaran. Karena saya pikir Indonesia sedang krisis pelajaran saat ini. Indonesia memang memiliki 0,18% pengusaha, dan standarnya sebuah negara jika ingin stabil harus minimal dari penduduknya dan 2% proporsinya jelas orang. Dan saya pikir Indonesia harus bangkit kembali menjadi bangsa Asia, dan salah satunya menurut saya adalah kita menjadi entrepreneur. Jadilah menunjukkan di tengah kegelapan zaman ini. Dalam waktu membagi ilmu dan insight supaya kelak semakin banyak pengusaha muda yang bisa seperti saya atau bahkan lebih, tanpa melupakan arti kesederhanaan dan saling berbagi. Satu hal yang saya bangga adalah saya melakukan ini sejak muda, sesuai di bahasa Cina. Lebih baik 5 tahun kerja keras tapi selanjutnya hidup tenang daripada 5 tahun hidup senang tapi selanjutnya hidup sengsara. Tak ada yang menyangka, dimulai dari rumah saya sederhana, kini saya sudah bisa membangun 17 perumahan lainnya di bawah payung pengangguran. Pencapaian luar biasa, hasil dari kerja keras dan doa. Kepercayaan yang dulu sulit saya dapat justru datang dalam bentuk berbagai penghargaan. Salah satunya Wirausaha Muda Mandiri yang menjadi titik balik kemajuan usaha saya. Wirausaha Muda Mandiri bukan sekedar mencetak saya menjadi pengusaha muda yang sukses, tapi juga bertanggung jawab atas segala hal, termasuk yang satu ini. Oh ya, terima kasih ya. Oh bukan, ini kan skripsi. Kamu nggak keluar? Ini kan nggak mau. Pada akhirnya, yang berarti bagi saya bukan lagi soal kesuksesan semata, apalagi soal menang kalah. Ibu tahu, saya bantu ibu sama bapak. Tapi dengan menyelesaikan sekolah, itu cukup membantu ibu sama bapak, dan Yang penting adalah menjadi dia bermanfaat bagi orang lain. Ya, apa? Ya, Assalamualaikum. Ya, 3, 2, 1. Iya dong. Sudah ya, lagi. Lagi revisinya. Tapi kadang belum dapat apa-apa nih Pak, belajar. Ya, dijalani saja. Mungkin kan di masa depan ketika kita jalan, mungkin beda, ilmu yang dipakai beda. Nggak semuanya di kuliah itu kita pakai. Sesuaikan dengan kebutuhan sama di perjalanan. Di perjalanan juga dapat dia Pak ya. Ya, tapi ya kita sekarang bisa belajar ini ya dimanfaatkan. Mumpung sekarang belajar ini harus, Caranya nanti untuk ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena pasti beda orang yang tahu sama yang tidak tahu. Yang berbeda sama tidak tahu. Ya, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ada lagi yang tanyakan? Ini bisa saya ngerekam kayak gini, Bu. Nah, jadi kalau dari saya 1